pagi, selamat pagi Bapak Ibu. Baik, mohon maaf mengganggu kegiatan hari ini. Saya meminta waktu Bapak Ibu untuk pengembangan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih berkembang ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu saya sedikit meminta waktu dan perhatian Bapak Ibu semua terkait dengan pemetaan aset daerah, yang mana aset daerah ini sebenarnya bisa kita manfaatkan menjadi aset sekolah. Nah, tentu aset sekolah yang kita maksud di sini bukan menjadi bagian dari sekolah kita, tapi bisa kita manfaatkan. Nah, di sini saya perlu paparkan dulu apa sih yang dimaksud dengan aset-aset ini. Kita ketahui bahwa sekolah kita ini adalah sebuah komunitas, atau dengan kata lain sekolah kita ini adalah sebuah ekosistem. Ekosistem yang di dalamnya terdapat unsur abiotik dan juga biotik. Unsur biotik itu adalah kita warga sekolah, peserta didik, guru bapak ibu guru, dan unsur yang lainnya adalah biotik adalah seperti sarana prasarana dan fasilitas. Nah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah ini dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes 2016 yang mana dia memetakan ada 7 aset utama, di mana 7 aset utama ini disebut juga nanti dengan modal utama. Apakah 7 modal utama ini? Nah, ini nanti yang 7 modal utama ini dapat membantu kita menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Nah, jadi dalam pemanfaatannya nanti 7 aset ini sebenarnya saling beririsan satu sama lain. Nah, 7 aset. Apa sih 7 aset itu? Yang pertama, modal manusia. Nah, ini ya, modal manusia. Sumber daya manusia berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga harga diri seseorang. Modal manusia berikutnya itu misalnya pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, yang negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Kita sudah mengupayakan ini. Modal manusia. Siapa modal manusia yang sudah kita manfaatkan? Modal manusia yang sudah kita manfaatkan, pertama dulu kemarin ada orang tua murid yang memiliki usaha Oya. Nah, itu kan sudah kita manfaatkan. Mengapa kita manfaatkan mereka? Karena mereka adalah bagian dari sekolah. Kenapa bagian dari sekolah? Mereka adalah orang tua murid. Bahkan terlepas pun dari orang tua murid, kita bisa menggunakan atau meminta tolong kepada mereka untuk memberikan sumbangsi terhadap sekolah. Kenapa menjadi modal manusia? Karena kita mengundang dia karena dia memiliki kecakapan dalam bidang usaha dan juga industri rumah tangga, tentu ada kaitannya dengan sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga namanya modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Saya persingkat di sini contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk satu tujuan yang sama. Nah, misalnya di sini
ada sekelompok sosial. Di Gunung Story kan ada kelompok-kelompok sosial, Palang Merah atau apa seperti itu. Kita bisa memanfaatkan mereka bekerja sama dengan sekolah jika ada mata pelajaran ataupun kegiatan sekolah yang dapat mengundang atau melibatkan mereka dalam keterlibatan sekolah. Nah, ini nanti yang akan kita petakan. Saya ambil satu contoh. Misalnya ada PKK. Itu kan kegiatan-kegiatan itu mereka kegiatan sosial. Nah, itu nanti bisa kita undang mereka, tapi dengan catatan ada kaitannya pada kegiatan sekolah seperti itu. Dan itu bisa menjadi aset. Itulah aset sekolah sama kita. Nah, jadi tidak mesti harus ada uang mahal atau biaya yang besar. Memanfaatkan aset yang ada itu sudah upaya kita dalam meminimalisir pengeluaran, tetapi kegiatan bisa berjalan secara maksimal. Yang ketiga, adanya modal politik. Ternyata politik bisa kita manfaatkan sebagai aset sekolah. Modal politik bukan maksudnya adalah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Kemudian modal politik ini sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik ini menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat memengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Nah, modal politik ini juga bersifat struktural apabila merujuk pada atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya modal politik ini aset sekolah digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, misalnya seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dalam politik pun kita bisa memanfaatkan unsur-unsur terkait dalam pengembangan kegiatan sekolah. Boleh ketika misalnya ada orang atau pimpinan daerah, unsur pimpinan daerah, kita berkomunikasi baik dengan mereka dalam ranah politik pun sekalipun, tetapi tidak maksud kita adalah mencampuri secara demokratis, tetapi untuk kepentingan sekolah. Apa misalnya? Pak, kami butuh pagar. Nah, seperti itu. Sama seperti pertemuan kami kemarin, ditampung itu permintaan-permintaan dari sekolah. Kami butuh pagar, kami butuh toilet, ditampung oleh pemerintah. Banyak sekolah-sekolah yang meminta, sehingga pemerintah pun mengakomodir dan memasukkan permintaan-permintaan itu dalam anggaran pembiayaan daerah yang dilakukan atau dilaksanakan nanti secara bertahap. Itulah kita memanfaatkan modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Kita kaya di sini. SMP BNKP Gunung Story, kita kaya akan agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, di sini agama, modal agama dan budaya kita sudah kuat. Ya, mengapa? Satu, sekolah kita di bawah landasan atau di bawah naungan gereja Kristen, yaitu BNKP. Kita punya power untuk itu sebenarnya. Ya, kita punya power. Mengapa? Karena ada yang mewadahi kita, ada yang akan selalu mendukung kita. Unsur agama, contoh kecil misalnya, dalam kegiatan peribadatan, dalam kegiatan kerohanian, kita tidak perlu enggan, ya kan? Kita tidak perlu merasa segan untuk meminta tolong atau melibatkan unsur agama. Salah satu contoh, kebaktian awal bulan. Kita tidak merasa repot untuk mencari siapa sebenarnya yang dapat membantu kita pada kegiatan kerohanian. Misalnya kita mengundang unsur pendeta. Nah, dalam sebuah kebaktian itu salah satu contohnya. Dan akan ada lagi nanti contoh-contoh lainnya. Nah, berikutnya
budaya. Di Kota Gunung Story ada pakar-pakar budaya yang mungkin juga bisa kita dekatkan, atau orang yang paham terhadap budaya, kearifan lokal atau budaya Nias. Kita bisa mendekatkan mereka di sekolah kita untuk membantu kegiatan kebudayaan, atau jika suatu mata pelajaran memang memiliki kaitan pada kebudayaan. Ketika kita tidak mampu atau memiliki keterbatasan pada bagian budaya, kita bisa mengundang kok. Dan dalam bahasanya misalnya, atau irazatua hada pada nilihada, zanilan hada, banyak. Lalu kita mau mengadakan suatu kegiatan apa? Kegiatan seni budaya, di mana murid dilibatkan, bisa memuai dongeng dan lain sebagainya. Mungkin kita memiliki keterbatasan, kita bisa mendatangkan mereka, dan itu sebenarnya menjadi aset kita. Atau bahkan apalagi kalau ada orang tua murid yang benar-benar berkompeten untuk itu, kita bisa melibatkan mereka sehingga kegiatan kita jalan. Kalau hanya dengan kekuatan kita Bapak Ibu guru, kita fokusnya pada hal pembelajaran, tapi pada kegiatan-kegiatan lain di luar pembelajaran, kadang kita sedikit berpikir dan kita mungkin segan untuk melakukan sebuah proyek kegiatan atau program. Tapi dengan bantuan dari luar, memanfaatkan aset, kita bisa. Yang kelima, modal fisik. Ya, modal fisik ini yaitu misalnya bangunan yang biasa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Itu bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Bangunan-bangunan yang ada di sekitar Kota Gunung Story bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Yang penting adanya kerjasama antara pihak sekolah, pihak orang tua, dan unsur pendukung lainnya. Misalnya ketika anak-anak diajarkan tentang bagaimana sebuah sejarah atau bagaimana mereport dalam sebuah laporan tentang adanya suatu tempat, sejarah sebuah tempat. Tentu anak-anak diajak ke suatu tempat. Di Gunung Story banyak titik-titik seperti itu. Ada misalnya Tugu Gempa, ya kan? Anak-anak diajak ke sana, atau di bangunan-bangunan lain, atau infrastruktur sarana prasarana. Murid-murid diajak ke sana untuk melihat dan juga mendapatkan informasi yang sedikit kita sering sebut dengan field trip, ya, field trip. Nah, atau misalnya ada kegiatan pembelajaran budaya yang mana anak-anak dibawa ke museum. Nah, seperti itu berarti anak-anak, karena kita dekat, ya. Kalau ke terlalu dalam boleh, tetapi butuh waktu yang lama, 1 hari, tidak bisa dilaksanakan dalam waktu 1 jam 2 jam pembelajaran. Kalau ke sana 1 hari, pagi ke sore, bahkan bisa kurang, apalagi dalam perjalanan yang jauh, dan tentu akan memakan biaya juga yang tidak sedikit. Boleh dalam jangka jarak yang jauh, dengan catatan perlu keterlibatan yang lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empak untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, dan material bangunan yang bisa digunakan kembali. Satu upaya yang sudah kita lakukan. Ini modal lingkungan dan alam. Kalau kita melihat lingkungan sekolah kita bisa memanfaatkan setiap sudut, setiap titik, setiap tempat untuk sebuah pembelajaran. Saya ambil contoh, kita nggak usah berpikir di luar, dekat sekolah saja. Di belakang ada lahan kurang lebih
panjangnya ke sana 3 meter, lebarnya 3 meter, panjangnya puluhan meter. Kita bisa memanfaatkan untuk apa ini kira-kira Bapak Ibu? Saya mau meminta tanggapan. Kita punya lahan, ini di belakang misalnya. Kita bisa manfaatkan untuk apa ya kira-kira? Apa Pak? Bercocok tanam secara hidroponik. Adakah yang lain? Mata pelajaran yang lain misalnya bisa mengaitkan dengan itu? Dalam mata pelajaran apa ya biasanya? Prakarya? Apa kira-kira Miss yang bisa diambil kegiatan yang membutuhkan lokasi tanah seperti itu? Bolehkah kita misalnya berkebun? Atau dalam kegiatan P5 kita, bisakah kita ambil kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang ada kaitannya dengan budidaya atau juga bercocok tanam? Bisa. Jadi ada, gak usah luas. Namanya kalau sudah berkebun harus 1 hektar kali 1 hektar. Tidak, kita bukan seorang petani. Tapi hal-hal kecil bisa kita ajarkan pada murid. Tidak semua sekolah memiliki lahan seperti kita. Tidak semua sekolah. Apalagi di kota besar misalnya, waduh, semua udah serba semen dan pagar. Selangkah ke depan udah tanah milik orang. Tetapi kita saya rasa bisa. Ya, ada titik-titik. Di samping itu lagi, di samping antara STT dan kelas 9B bisa kita manfaatkan. Di belakang ini lagi, di belakang kelas 7A dan 7B bisa kita manfaatkan sebenarnya. Nah, bagaimana Pak? Kami nggak pernah cocok tanam. Nah, kita kembali ke nomor 1 tadi, modal manusia. Nah, siapa pakarnya? Bulan lalu kan sudah ditawarkan sama kita. Bapak Ibu masih ingat siapa yang ditawarkan kepada kita? Ibu Tabita Zanroto. Iya, dia sudah tawarkan itu kepada kita. Selain dia punya produksi industri rumah tangga keripik goyang, dia juga bercocok tanam. Bahkan dia mengajak kita, Bapak Ibu, kalau ada murid-murid Bapak Ibu yang mau belajar sharing-sharing, silakan datang ke rumah. Apalagi kalau gratis. Mau nanya apa? Cocok tanamnya gimana? Supaya lebih subur gimana? Oh iya, pasti dikasih tahu. Apalagi orang tua murid itu nggak cerit, nggak pelit sama kita. Lalu kita implementasikan kemana? Ke sekolah, kita ajar. Terima kasih ada 1-2 mata pelajaran kemarin yang sudah melibatkan kegiatan seperti ini. Kalau tidak salah dari mata pelajaran Mendelia, pada saat anak-anak melakukan observasi di rumahnya Nixon. Iya Mem ya. Nah, orang tua sangat respon, mamanya sangat respon. Nah itu satu. Lalu hanya sampai di situ, jangan terus menerus berlanjut, karena itu aset kita. Selagi orang muridnya atau anaknya ada di sini, nanti kalau udah tamat bisa, tapi sedikit beda warna ceritanya ketika menjadi alumni. Nah itu yang menjadi modal. Dan terakhir adalah modal keuangan atau finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal ini bisa berupa tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, riba, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Kalau dalam pendanaan mungkin kita sudah diatur, tapi selain daripada itu adalah dunia usaha dan industri yang bisa menjadi pendapatan sekolah. Beberapa sekolah sudah mengupayakan misalnya membuat koperasi, tapi koperasi menurut pengetahuan saya sejauh mana memberi kontribusi terhadap sekolah? Terhadap sekolah kah atau terhadap pribadi? Saya pernah berangan-angan bagaimana kalau di bawah sana kita buat kantin. Ini angan-angan, ya kan? Kantinnya tentu butuh modal loh. Yang modalin siapa? Ya dari kita dulu, ya kan? Kantin bukan tempat nongkrong yang gak jelas. Kantin pasti ada permasuknya. Tentu ada pengembangan atau bagaimana pengelolaan keuangan sehingga uang itu, dana bisa berkembang lebih pesat daripada sebuah operasi. Setiap hari dana bisa berputar.
Tentu setelah dana itu mungkin dalam rentang waktu 6 bulan atau 1 tahun berkembang, dana bisa dikembalikan kepada seluruh bapak dan ibu guru. Setelah dana dikembalikan, bagaimana dengan dana selanjutnya yang dimiliki atau hasil yang dimiliki oleh kantin? Tentu tidak lain dipergunakan untuk apa? Itu pengembangan sekolah. Itu namanya dunia usaha dan industri. Beberapa sekolah saya pernah datangi lagi di Medan, mereka punya percetakan sendiri. Mereka punya ATK fotokopi sendiri. Mereka punya buku-buku tulis sendiri yang sampulnya sudah berlogo sekolah. Dan setiap murid yang bersekolah di sana hanya wajib diizinkan dan hanya diizinkan atau mempergunakan buku tulis yang dibeli dari sekolah. Makanya saya heran, wah ini kemana dananya? Ya ke sekolah Pak. Untuk apa? Untuk pengembangan sekolah. Bapak tidak lihat sekolah kami ada kolam renang di bawah, ada cleaning service yang selalu bekerja pada saat 2 kali istirahat ditambah 1 kali pulang, ada jaga malam yang selalu beroperasi. Dan bagaimana persiapan PPDB kami, persiapan penerimaan peserta didik baru yang menghabiskan 700 juta ke sana semua. Makanya saya bilang luar biasa. Karena kenapa? Sekolah punya uang per masuk. Nah ini sebenarnya hal-hal aset yang bisa kita kembangkan. Dan saya mengajak Bapak Ibu bukan untuk berkarya dulu, karena berkarya aksi nyata ataupun pelaksanaannya itu mungkin kita butuh musyawarah atau kesepakatan bersama. Tetapi di sini saya mengajak Bapak Ibu nanti secara berdiskusi untuk memetakan 7 aset tersebut yang kira-kira bisa kita miliki di SMP BNKP Gunung Sitoli. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita diskusi singkat saja beberapa menit, ada kira-kira yang dipertanyakan tentang aset ini? Apakah aset ini hanya satu saja bisa kita manfaatkan, atau ada aset yang dua-dua bisa berjalan? Nah, ada ya, aset yang dua-dua bisa berjalan ada. Misalnya apa? Seperti keripik Oya kemarin, dia itu pemilik UMKM, tentu dia bisa menjadi modal manusia ketika memberikan pengarahan atau juga sosialisasi kepada kita, kepada anak sekolah. Tetapi juga bisa menjadi modal fisik, misalnya ketika kita atau mendatangi tempatnya atau rumahnya. Jadi sekaligus dia datang memberikan pemahaman bagaimana cara bercocok tanam yang baik, lalu dia mengajak kita ke tempat ibu tersebut, maka sudah 2 modal yang bisa kita manfaatkan sekaligus. Ketika murid kita ajak ke museum, kita memanfaatkan modal fisik, bangunan apa? Museum. Dan ketika ada orang di dalam yang memberikan penjelasan kepada murid, maka secara tidak langsung bukan hanya modal fisik, tapi juga modal manusia yang memberikan informasi tentang sejarah peralatan atau sejarah benda megalitik tersebut, maka 2 sekaligus bisa berjalan. Nah, makanya Pak Victor kemarin memanfaatkan modal aset secara tidak langsung, yaitu mengajak anak-anak untuk berenang. Mengapa? Karena dekat dengan sekolah yang kurang lebih 1,5 kilometer terjangkau. Nah, kalau udah 30 km terjangkau sih terjangkau, cuman ya hanya 2 jam juga 3 jam pelajaran, otomatis terganggu nanti mata pelajaran lain. Apa modal aset yang diutamakan? Yaitu kemarin diupayakan ke di pantai belakang apa itu Kaliki. Namun karena satu dan lain hal sedang dikuras, karena hari Rabu Kamis mau libur, minggu lalu itu libur kan, jadi persiapan bakalan banyak orang, makanya dicucilah, dikuraslah kolamnya. Akhirnya dengan upaya berpikir aset pasti bisa, maka diajaklah ke museum. Walaupun berenang di laut tidak masalah bagi saya. Kenapa? Ya kita mayoritas kok laut.
Jadi otomatis anak-anak terjun ke lapangan langsung berenang di laut. Nah, itu ya. Jadi pola pikir ada dua Bapak Ibu. Pola berpikir aset dan pola berpikir defisit. Pola berpikir defisit selalu berpikir pada kekurangan. Ketika kita berpikir selalu pada kekurangan, maka apapun kegiatan sekecil apapun tidak akan bisa kita laksanakan. Ingat itu Bapak Ibu. Berpikir defisit atau berpikir secara berbasis kekurangan, sekecil apapun kegiatan itu tidak akan bisa kita laksanakan karena kita berorientasi pada kurang dan kurang. Kalau kita mengatakan sekolah kita ini misalnya mau melaksanakan kegiatan pamitan, ada Bapak Ibu kasih komentar, oh itu kan dananya besar. Yang kedua apa? Belum tentunya anak-anak ini mau. Bagaimana kalau hanya kecil? Kalau hanya kecil dananya ya udahlah, ini nggak usah. Nah, gedungnya kan harus dibayar, ini terlalu mahal. Bagaimana dengan seragam Bapak Ibu? Kalau nggak ada seragam Bapak Ibu guru ya udahlah, nggak usah kita melaksanakan kegiatan pamitan. Bagaimana dengan keyboard? Kalau nggak ada pemain keyboardnya ya udahlah, nggak usah, nggak bisa. Kalau hanya main kecil-kecilan nggak puas. Kalau hanya kecil speakernya seperti ini nggak bisa lah. Jadi kalau kita berbasis kekurangan, percaya pamitan itu nggak bakalan jadi. Tapi kalau kita berpikir aset, nah ini 50.000 uang pamitan bisa kita laksanakan sebuah pamitan. Lah, sudah ada keyboard, pemainnya nggak usah dari luar dong, kita manfaatkan murid, kan bisa sambil mengembangkan potensinya. Bagaimana dengan gedung? Kita pakai gedung ini. Kalau memang mencukupi uang, baru kita bisa pindah ke sana, ke ruang yang lebih, gedung yang lebih besar. Kalau memang tidak cukup, di sini juga bisa kok. Udah semi aula, kan mantap. Jadi bisa, semua pasti bisa. Bagaimana dengan seragam Bapak Ibu guru? Gak mesti kita seragam, sewarna aja udah lumayan. Tanpa seragam kan pamitan bisa jalan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Anak-anak gak masuk kita cindera mata, tanpa cindera mata kan pamitan bisa jalan. Harus nasi kotak. Kenapa harus nasi kotak? Nasi bungkus juga bisa. Harus ada sumangi. Kalau nggak ada sumangi maka nggak mungkin lah, malu kita. Lah udah kita tanya ke yayasan, sumangi nggak diharapkan yayasan kok. Bisa. Dana sekecil apapun bisa kita laksanakan kalau kita berpikir aset. Bagaimana dengan kursi? Malu kita masa kursinya seperti ini. Bisa kok dipakai. Kan orang tua mau duduknya, bukan mau nengok-nengok kursi. Makanya itulah satu kegiatan yang sedang saya rancang kemarin adalah kegiatan ekstrakurikuler di bidang sanggar. Ya, kita melihat sanggar kemarin, banyak kegiatan sanggar di Dinas Pariwisata. Saya sedikit berkecil hati, Tuhan kapan kami bisa punya sanggar berdiri sendiri? Kita sudah punya alat, tinggal baju. Ini yang sedang saya cari-cari tahu. Bagaimana? Kita punya aset, punya. Apa aset kita? Aset alat. Apa aset alatnya? Ini peralatan musik. Ada aset manusianya? Ada. Apa? Ada mustinda. Siapa lagi? Ada murid kita yang selalu tampil dan juga terlibat dalam sanggar. Sanggar apa itu? Sanggar apa? Sanggarmu? Sanggar Wadari. Di sini dia ini aset. Murid kita ini aset. Dia nggak bayar saya 500.000, tidak. Dia bagian dari sekolah kita. Dia aset, dia membantu Isnida dan Isnida juga orang-orang sanggar. Meskipun kepala sekolahnya bukan orang sanggar, meskipun kesiswaannya bukan orang sanggar, tapi kegiatan sanggar kok bisa jalannya. Ada modal manusia yang sudah kita manfaatkan. Kalau mereka pun tidak ada berdua, terpaksa kita panggil dari luar. Banyak sanggar-sanggar di Kota Gunung Sindoro yang orang yang mau kita ajak, banyak. Tapi kita manfaatkan dulu yang dekat-dekat. Ini sudah ada. Apa aset yang lain? Ada murid yang mau hobi untuk mengikuti kegiatan sanggar. Kalau sekolah kita misalnya SPN, laki-laki semua, ya hobi lari saya sanggar. Paling susah besar dari luar tomboi gerakan patah-patah, iya kan? Wah susah kita, so alat, so pakaian.
Ufasa sanggar, belum jadi sanggar pada sini. Oke lah, yang pukul alat musik ada, penarinya gimana ya kan? Keras-keras semua. Kalau SPM yang notabene atau mayoritas muridnya adalah laki-laki, tidak bisa. Nah, atau yang perempuan semua, ya siapa yang mukul alat? Nggak ada yang mukul alat, biasanya laki-laki. Nggak mungkin semua begini-begini mukul alat. Aduh, bahaya. Jadi kita sebenarnya SMP ini punya aset, tapi kita punya permasalahan yang serius yang memang harus segera kita tuntaskan. Nah, seperti itu kira-kira. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu berdiskusi sebentar. Mohon maaf saya ganti layar dulu untuk sekilas. Materi ini saya akan kirim di grup, dan Bapak Ibu nanti saya meminta untuk menyampaikan pembahasannya atau juga diskusi atau buah pemikirannya dalam beberapa bagian. Tidak mesti semua, ini nanti diskusinya bisa kita lanjutkan pada kesempatan lain, ya. Baik, di grup sudah saya kirim Bapak Ibu yang menjadi materinya. Bapak Ibu boleh mengakses. Nah, di sini saya memberikan sebuah tampilan bagi kita, yang mana kita nanti bisa mengisinya untuk beberapa bagian saja. Saya meminta nanti Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pendapatnya, apa yang menjadi bagian pemetaan yang setelah kita ketahui bersama. Saya ambil satu bagian dulu, yaitu modal manusia. Ada ya? Oh ya. Kira-kira apa sih modal manusia tersebut? Boleh kasih saran Bapak Ibu? Silakan buka materinya yang sudah saya kirim. Saya minta satu orang, modal manusia. Saya kasih pemancing satu ya. Bisa ya? Oke. Ada lagi? Penjelasannya nanti kita jelaskan, yang penting poin-poinnya. Siapa lagi kira-kira? Bisinda? Siapa? Pengajar Tarinias. Oke. Ada lagi tambahannya? Pemilik usaha Oya, tentu dalam hal ini dia orangnya, ya kan, manusianya. Oke, pengajar Tarinias. Kayaknya ini dari berbagai apa ya, Miss ya, sanggar ya. Ada tambahan, Pak Dedi? Silakan dibuka materinya. Atau modal apa boleh, modal sosial juga boleh. Ada yang tahu nggak kelompok-kelompok sosial di Kota Gunung Sitoli? PMI, oh itu ke politik, iya ya.
kan mereka bersosial. Ada itu di sering saya lihat di Facebook itu yang sering mengunjungi. Ada orang ibu wali kota, ada kelompok mereka. Saya kurang tahu apa namanya itu kelompok mereka. Ibu Henry Parwanti juga ada, istrinya Pak Ketua Umum lama. Ada mereka sering mengunjungi. Apa Miss? Oh PKK boleh masuk, satu PKK ada juga. Ada mereka sering kembali, orang Nulis Lase, istrinya Pak Tezi Buah. Ada mereka sering, saya lihat di Facebook. Mereka punya gerakan apa itu? Kalau nggak salah gerakan peduli sesama, kalau nggak salah ya. Gerakan GPS. Iya pernah dengar Miss? Nah ini kan bisa kita bekerja sama dengan mereka. Ini lagi modal manusia, bisa nggak orang kesehatan? Orang kesehatan kan sering datang sama kita ya, ngasih obat, ngasih sosialisasi, vaksin. Berarti kita bisa mengatakan di sini secara umum dinas kesehatan yang mungkin turunnya nanti ke puskesmas seperti itu. Modal agama apa ya kira-kira? Ada saran yang masih? Agama FKUB Forum iya oke. Ini ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ada kaitannya dengan materi pembelajaran kelas 7 agama. Bisa, jika memang memungkinkan bisa. Jadi langsung, nah seperti itu. Selama ini kita menghandle semua. Kemarin misleading saya lihat di postingan ada memfilter air ya, menjadi air minum. Berhasil. Nah biasanya airnya di mana dipergunakan? Kehidupan sehari-hari untuk diminum misalnya boleh, tapi ada persyaratan lanjutannya. Bisa nggak? Bagaimana nggak? Jernih sih jernih, tapi bagaimana? Depot-depot air di Kota Gunung Sitoli ini banyak loh yang tidak terdaftar di dinas kesehatan. Bahkan ada di depot air yang di atas rumah sakit itu udah ditutup karena mengandung virus. Walaupun virusnya tidak tahu apa, banyak rumor mengatakan karena di sana dekat kuburan, jadi ada. Ya mengandung virus ditutup oleh dinas kesehatan melalui pemerintah. Ada. Hati-hati memberi air, jernih sih jernih. Tapi untuk pemilik atau peternak akuarium bisa ya Miss ya? Bisa kan? Justru kalau ada plankton kecil itu sangat baik untuk kesehatan dan ekosistem ikan. Iya kan? Kalau udah jernih kali juga mereka nggak dapat unsur makanan di situ. Nah, jadi bisa didatangkan siapa ya orang-orang yang hobi berkolam atau akuarium, didatangkan. Oh ini Pak produk kami. Bapak kayak nyari airnya cuma kasih gabus aja, kami kasih saran Pak ini. Coba deh Pak, dijamin setiap hari air Bapak jernih, dijamin Bapak mengganti air akuarium Bapak sekali 3 bulan, enggak sekali seminggu. Kan masuk. Nah, itu aksi nyatanya. Modal fisik, apa kira-kira modal fisik? Dekat dengan Kota Gunung Sitoli. Jangan bilang bawa mata luar dulu. Bangunan, apa kira-kira yang ada? Apa misalnya? Museum. Dekat ya, Gunung Sitoli bisa kok. Saya lupa ya. Keuangan. Apa kira-kira? Koperasi. Murid bisa terlibat. Yang kemarin datang di awal bulan Maret itu apa itu kemarin? Yang sosialisasi. Hah? Pegadaian. Nah ini pegadaian dalam hal ini apa tabungan apa itu mereka kalau tidak salah kemarin?
tabungan emas ya. Ya, tabungan emas. Nah, kalau pegadaian tentu anak sekolah tidak bisa terlibat di dalamnya karena apa yang mereka gadaikan, tidak mungkin harta kekayaan orang tua yang mereka gadaikan. Tapi kalau tabungan emas seperti yang disosialisasikan di bulan lalu, murid anak sekolah bisa terlibat dalam membuka tabungan emas. Itu hal kecil yang bisa kita manfaatkan. Nah, baik Bapak Ibu, dalam pemetaan ini nanti sebagai keberlanjutan, walaupun ini adalah tugas kami dalam sebuah program guru penggerak, apalagi kita di sekolah penggerak, persiapan ya di sekolah penggerak, maka ini nanti sangat kita butuhkan